bahasnya muter-muter berbelit-belit dari tadi. Gitu. Nah, sekarang saya tanya, itu iblis negatif atau positif? Nah, udah dibilang negatif. Ya sudah, kalau negatif, apa yang menjadi positif bagi orang? Ngapain kamu memposting yang negatif? Coba. Apa yang positif bagi orang? Saya nggak bahas orang, yang saya bahas iblis, paham? Yang saya bahas itu iblis, bukan orang. Kenapa sih saya bahas iblis? Apa positifnya bagi orang? Saya nggak bahas orang. Aneh kali, kenapa Anda malah ke orang gitu? Yang saya bahas iblis, bukan orang. Paham? Ini kan tujuan abang mau posting apa? Supaya orang nonton kan? Yang saya tuju adalah bertanya kepada kawan-kawan, kenapa bisa disebut pahlawan dalam penyalipan? Supaya Komel abang ini banyak followers. Nggak ada urusan dengan orang, nggak ada. Nggak nyambung dengan orang. Saya nggak bahas orang, saya bahas judul. Jangan. Oke, saya bahas judul. Jangan kemana-mana. Yang saya tanya itu masalah iblis pahlawan penyalipan, betul? Ingat dulu. Bang, ingat dulu, jangan turunin saya ya. Kita ngobrol. Biar sampai pagi. Asal kamu jangan turunin saya. Ya. Boleh? Coba. Iya. Balik lagi di situ. Ini apa nih? Balik lagi sih, kalau kita bahas itu yang namanya negatif, itu berarti abang mau orang kenal selain abang bahwa saya nggak ada bahas orang. Udah dibilang saya nggak ada bahas orang, nggak ada. Yang saya bahas itu iblis, bukan orang. Ada. Nggak ada saya bahas orang, nggak ada. Oke. Sekali lagi saya tanya, apa yang menjadi positif dari negatifnya iblis? Apanya yang menjadi positif bagi? Nggak ada iblis itu positifnya. Tujuannya abang menulis judul itu dan memposting di Nah, baru nanya dia, telat mikir gitu. Apa maksudnya judulnya katanya? Kan telat gitu mikirnya, teman-teman. Oke lah. Itu pikirannya abang. Oke lah, cobalah abang jelaskan lah. Makanya ya kalau Anda nanya judul, kita bahasnya judul ya, kayak gitu. Udah tahu iblis itu negatif, membisikkan rencana untuk Yudas mengkhianati. Ya, kenapa tiba-tiba ditulis iblis itu pahlawan? Karena ya berkat jasa iblis yang negatif tadi, penyalipan dan penebusan dosa terjadi. Sekarang Anda terus nanya sekarang saya mau nanya dulu sama Anda ya. Setelah saya jawab, saya kan udah jawab Anda tadi. Saya mau tanya, penyalipan itu bagi Anda dan penebusan dosa itu negatif atau positif? Karena abang menjelaskan tadi yang barusan, berarti harus ada pertanyaan. Nggak bisa abang menyebutkan. Tadi kan Anda bertanya toh tentang judul, sudah saya jawab kan? Enggak. Karena nggak bisa hanya dijawab dengan karena abang menjelaskan begitu. Harus ada pertanyaan selanjutnya. Baik. Kita gantian nanya, nggak bisa Anda tanya terus-menerus gitu. Kita gantian biar apa? Biar TikTok gitu. Ya, nggak monoton. Oke. Saya udah jelaskan kenapa saya tulis pahlawan penyalipan, karena iblis berjasa dalam penyalipan tersebut dengan membisiki Yudas agar Yudas berkhianat, kan kayak gitu. Iya, Bang. Oke. Bang, itu namanya makanya saya awalin tadi, yang namanya negatif dan positif. Nggak ada negatif menjadi sesuatu positif seakan menunjang yang positif, nggak ada itu. Nah, sekarang saya mau tanya, bagi Anda penyalipan dan penebusan dosa itu positif atau negatif? Kembali lagi ke iblis pahlawan penyalipan. Iya, yang saya tanya penyalipannya dengan penebusan dosanya, tujuannya. Abang kan nggak mau menerima penjelasan saya tadi di luar. Saya tanya dulu. Tujuannya kan agar terjadi penyalipan dan penebusan dosa. Penebusan dosa itu dan penyalipan itu menurut Kristen positif atau negatif gitu. Kenapa abang nggak memberikan jawaban dari pertanyaan saya tentang orang lain tadi? Karena apa? Saya nggak ada bahas orang. Yang saya bahas ya ini yang saya bahas iblis, penyalipan, penebusan dosa. Nggak ada bahas orang.
Aduh. Yang saya tanyakan kepada Anda, penyalipan dan penebusan dosa itu positif atau negatif? Abang tadi hanya berputar kepada iblis adalah pahlawan penyaliban. Jadi kalau abang bertanya di luar itu, berarti abang sudah lari dan tidak menerima pertanyaan saya tadi. Iya, berarti iblis ini pahlawan gitu. Kita berputar kepada iblis bahwa pahlawan penyaliban. Makanya saya tanya, pertanyaan kamu adalah jawaban dari pertanyaan saya. Nah, penyalipan itu positif atau negatif? Ya, Kak, nggak perlu saya jawab. Kamu sudah tahu. Nggak perlu dijawab. Kalau nggak perlu dijawab, Bang, saya nggak perlu jawab Anda kalau gitu. Ya, kalau kayak gitu aja juga sama kan. Anda nggak mau ditanya, nggak mau jawab, saya nggak akan jawab juga kalau gitu. Mana ada iblis pahlawan penyaliban? Mana ada iblis jadi pahlawan? Nggak perlu saya jawab, nggak perlu. Ya, udah selesai. Udah selesai gitu aja. Gitu aja. Enggak perlu saya jawab juga kan gitu. Udah Kak, udah kalau kayak gitu Bang ya, enggak terjalin diskusinya karena kata Anda enggak perlu dijawab, saya pun enggak perlu menjawab juga. Saya padahal kan Anda sudah nanya, sudah saya menjawab kan kayak gitu tadi tentang masalah iblis tuh. Ya, habis itu saya bertanya aja penyalipan itu positif atau enggak negatif, enggak perlu dijawab kata Anda. Berarti Anda enggak mau diskusi gitu. Ya udah kalau gitu turun dulu ya Bang ya. Ngapain anda mau diskusi nggak mau minta turunin kalau Anda nggak mau jawab? Terus mau ngapain kita di atas, mau diem aja sampai pagi gitu? Ya kalau Anda nggak mau jawab saya juga nggak mau jawab Anda kan gitu. Udah turun aja, beres, repot kan kayak gitu ya teman-teman. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Wah, ini pengikut ajaran kasih teman-teman. Wah, ini ajaran kasih mantap. Rekam teman-teman, rekamlah. Inilah ya nih wajah ajaran kasih ya. No, teman-teman, lihat tuh, mantap ya. Inilah wajah ajaran kasih kan kayak gitu. Ajaran kasihnya ditunjukkan kepada kita ya. Biar dulu direkam dulu teman-teman. Ajaran kasih yang asli kan kayak gini tuh ya. Kenapa itu ada panunya? Kenapa? Kau panuan gitu minta obat sama penonton atau kayak gimana? Karena ya udah kau kayak gini aja ya. Kalau ketek kau itu panuan, kau salibkan aja dulu ketek kau tuh ya. Dah ya. Iya, pede kali dia keteknya ada kurap kayak gitu Udah berapa lama itu nggak mandi, nggak ngerti juga saya. Kacau teman-teman ya, macam-macam aja ada malam ini ya. Sabar, yang lain. Kenapa ketiaknya ditunjukin? Iya, dia nunjukin ketiak dia ada kurap sama panunya tadi ya. Gitu maksudnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Ya nggak ada yang sampaikan sih, baru masuk juga. Oh ya udah kalau gitu saya gantikan dulu Bang ya dengan kawan Kristen yang mau diskusi kalau gitu. Oke lah. Putus-putus nih abangnya. Suaranya teman-teman. Assalamualaikum. Seru malam ini teman-teman. Banyak manusia aneh malam ini. Ada.
Itu tadi orang gila mungkin, ya. Itu tadi orang gila mungkin gitu. Nggak pernah mandi itu dia. Aduh. Selamat malam. Malam. Bentar bang, aku kasih kamera ini. Iya. Oke bang. Ya, Anda dari Kristen atau Islam bang? Aku non Muslim. Non Muslim, ya udah. Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Silakan. Ya, abang pilih ditanya apa abang pilih nanya? Aku kan ikut host saja. Ya, soalnya kita tanya jawab bang. Kalau abang nanya nanti kan saya juga bertanya. Kalau saya yang nanya duluan ya saya sesuai judul gitu nanyanya. Iya, abang nanya aja. Ya itu bang. Gimana tuh dengan judul? Apakah iblis itu pahlawan penyalipan? Ya kalau menurut Anda iblis ya itu kan menurut pribadi Anda itu kan? Bukan, karena tertulis di kitab Kristen. Anda Kristen ya? Bukan? Tapi kok tahu? Anda belajar? Ya iya, karena saya baca. Makanya saya bertanya gitu. Kalau saya nggak baca, maka saya nggak akan nanya. Tapi kenapa Anda baca? Anda Muslim? Nah, boleh kak? Siapa ada larangannya gitu membaca? Lah aku kan tanya boleh nggak? Ya makanya ada larangannya. Oh berarti Anda boleh belajar Kristen ya? Ya boleh lah. Kalau nggak ada larangannya kan kayak gitu. Siapa aja boleh baca kitab apapun boleh dibaca. Kalau nggak boleh dibaca nggak usah dijual kan gitu. Jadi baca itu termasuk belajar juga bang ya? Belajar. Berarti Anda Muslim belajar Kristen juga? Bukan cuma Kristen bang, agama lain pun saya pelajari, Hindu, Buddha semuanya. Agar apa? Kita beragama itu nggak ikut-ikutan. Berarti Anda termasuk ikut campur berarti ya? Nggak keyakinan satu? Bukan. Kalaunya masalah ikut campur atau tidak, sebenarnya yang mencampuri itu adalah dari kekristenannya. Jadi hal wajar kalau saya mempertanyakan tentang Kristen, karena yang mencampuri urusan siapa? Islam itu Kristen. Awalnya itu adalah Kristennya gitu. Kristennya itu agamanya atau orangnya? Hah? Wes, bentar teman-teman. Kenapa ini? Sorry. Bentar ya, bentar. Sorry. Yang di YouTube sorry. Ya, tadi kepindah tadi. Oke. Ya gimana? Enggak bang, maksudnya yang ganggu siapa maksudnya? Yang ganggu orang Kristen atau siapa ya? Semuanya bang, lembaga sama orangnya. Nggak nanggung. Abang merasa terusik gitu ya? Ya jelas lah. Udah dari dulu umat Islam juga protes. Ya kalau tahu samperin aja bang. Enak itu. Kayak gini bang ya. Apa yang saya protes ya dari umat Kristen ini, karena umat Kristen yang memulai 3 hal yang dia mulai. Apa itu? 1, di media sosial banyak apologet Kristen membahas Al-Quran saya, padahal dia kagak bisa baca bahasa Arabnya. Membahasnya tanpa berarti ilmu ulumul Quran pula. Abang berarti termasuk kerasukan setan itu. Bukan, itu orang Kristen yang membahas Al-Quran saya gitu. Di media sosial baik di TikTok, di YouTube banyak bang. Gini loh bang, orang lain bisa baca kitab abang, tapi abang juga bisa baca kitab orang lain, kan sama-sama. Bang, oke, kalau kitab saya bahasa Indonesia silahkan dibaca gitu. Tapi kalaunya kitab saya itu tidak berbahasa Indonesia, maka harus belajar dulu bahasanya. Betul nggak? Kan bisa diterjemahkan. Lah, kita tahu terjemahan itu dari mana? Itu dari buku lah. Masa ngawur? Kita tahu terjemahan itu dari mananya? Dari buku bang. Kok dari buku? Terus dari mana? Abang tahu dari mana? Bang, kita tahu terjemahan itu dari teks aslinya. Nah iya, emang abang bisa terjemahan? Lah,
Kalau kita ya membaca teks aslinya baru kita bisa menerjemahkan. Bukan langsung baca terjemahannya. Gimana sih? Iya, itu kan bahasa Al-Quran kan. Tapi abang kok bisa terjemahnya? Ya iya, namanya ada ilmunya untuk menerjemahkan, Bang. Nggak sembarangan berarti itu kitabnya. Iya, maksudnya itu ilmunya itu dalam arti tulisan atau kata-kata apa dari apa kan gitu. Oh banyak, ada kurikulum pendidikannya. Ya makanya itu kan aku bilang dari awal kan sudah bilang, Bang. Terjemahannya itu dari tulisan. Gini, Bang, bukan berarti kita membaca Quran itu tulisan terjemahannya yang menjadi keimanan kita, bukan. Kita pengen tahu terjemahan dari bahasa lain. Anda mau tahu terjemahan bahasa Jepang? Dari mana Anda taunya? Pasti Anda harus bisa dulu baca bahasa Jepangnya. Nggak mungkin Anda langsung lihat dari buku langsung tahu, nggak. Anda harus belajar dulu teks asli bahasa Jepangnya, baru Anda bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Begitu pula Al-Quran. Biasanya gini, Bang, bahasa itu di bawahnya ada terjemahannya kan gitu. Nah, disitulah salahnya teman-teman Kristen, Bang. Ya, karena bukunya, kitab terjemahan, nggak ada teks aslinya, gitu ya, Bang ya. Disinilah salahnya kawan-kawan Kristen. Kan ada terjemahannya, dia nggak mikir gitu. Orang menerjemahkan itu harus bisa baca teks aslinya. Aduh. Kan kayak gimana? Sekarang kan dipermudah, Bang, belajar agama itu. Bang, sekarang itu memang diterjemahkan. Betul, diterjemahkan. Ya, tapi kita menerjemahkan itu apakah kita terlena dengan terjemahannya? Kagak, umat Islam itu enggak. Kok begitu? Iya, dia pasti mencari teks aslinya. Ya, tapi banyak di pasar-pasaran itu. Ini tuh Quran saya diterjemahkan. Nih. Apakah ini yang saya imani? Enggak. Saya harus cari ininya dulu. Agar tahu gitu. Rokok kena, Bang, pelanggaran. Kalaunya rokok saya nggak pakai pembatasan. Live-nya masalahnya. Ini terjemahan Quran. Tapi apakah ini yang saya imani? Bukan. Ini. Saya harus tahu ininya dulu gitu. Kalau saya nggak tahu ininya, waduh, dia dimarahin abangnya. Keluar. Ya. Bentar, Bang, sebentar, Bang. Bentar dulu, Bang. Oh ya udah, kalau gitu abang turun aja dulu, nanti naik kembali ya. Kita lanjut diskusinya. Oke. Enggak gini loh, Bang. Ada orang nanya. Bentar aja, Mas Abang. Oh, ada orang nanya. Oke. Apa salahnya aku jawab sebentar, Bang? Iya, langsung, maksud saya langsung aja. Kirain tadi mau ada keluar dulu gitu. Ada yang dibeli atau apa gitu. Enggak, ada nanya saya, kawan saya kan. Kan gitu aja, sebentar aja aku jawab. Oh iya, silakan. Iya, silakan dijawab. Hargai apa ngasih kesempatan aku gitu loh. Silakan. Gitu loh. Dia lagi keluar jemput Zenda. Betul. Oke. Udah keluar. Sudah. Udah. Oke, Bang. Oke. Gitu, Bang. Jadi Al-Quran saya ini diterjemahkan. Ya. Apakah ini yang menjadi acuan saya? Bukan, Bang. Ini, Bang. Betul bagi Anda, belum tentu betul buat kami. Artinya standar Anda itu tidak bisa disamakan ketika membaca Al-Quran kami. Ya jelas. Gitu. Makanya bukannya tidak boleh membaca Al-Quran kami. Boleh, tapi standarnya beda gitu. Namanya agama lain sama lain itu jelas beda, Bang. Percuma dibahas itu, nggak ada untungnya. Nah, jadi itu salah satu alasannya, Bang. Yang kedua, yang kedua dari Aceh.
dari Sabang sampai Merauke, banyak rumah umat Islam itu diketuk-ketuk oleh Kristen, Bang. Untuk apa? Mereka menawarkan kekristenan kepada umat Islam. Banyak terjadi di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah pelanggaran dalam negara Republik Indonesia. Dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini yang dilanggar oleh orang-orang Kristen. Nah, ini orangnya ini ya. Ya kalau diajak mau apa itu pelanggaran menurut undang-undang, Bang. Nggak boleh menyebarkan agama terhadap orang yang sudah beragama. Pelanggaran dalam negara. Ya, nggak tahu Anda? Punya agama. Hah? Punya agama tapi kalau nggak beriman. Bukan masalah itunya. Kita kan peraturan negaranya yang dilihat gitu. Aturan kalau nggak aturan kalau nggak dikerjain percuma aja. Terus ya Bang ya, yang ketiga, banyaknya istilah-istilah Islam yang diambil oleh Kristen, lalu disalahpahami Kristen dan disalahgunakan oleh Kristen. Anda kan belum tahu tujuan masing-masing kan gitu. Anda punya tujuan, kami punya tujuan kan gitu. Bukan masalah tujuannya, Bang. Bukan. Kita bukan membahas masalah tujuannya. Yang kita bahas itu contoh ya. Contoh seperti kosakata yang diambil oleh Kristen, lalu Kristen menyalahgunakan kata tersebut. Yang mana? Contoh kosakata Alkitab. Tahu nggak Alkitab Anda? Alkitab itu apa? Kurang paham aku. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran saya. Tiba-tiba Kristen pakai kitab mereka dinamakan Alkitab. Kocak. Kamu suka-suka dia kan? Makanya itulah kenapa ya harus ke Kristen gitu. Kenapa saya mempertanyakan Kristen? Berhak saya mempertanyakan Kristen karena apa? Mereka sendiri yang mengambil dan yang memulai pergesekan ini gitu. Kalau tahu abang di gereja aja. Hah? Di gereja aja. Apanya di gereja? Nggak ada hubungannya dengan gereja. Udah terus? Daripada nggak ada hubungannya dengan Kristennya, Bang. Iya, daripada gembar-gembar di sosmed. Malu sama kawan muslim. Bang, emangnya kami itu ya gembar-gembornya di sosmed baru aja. Mulai zaman bahula sudah diprotes juga ya. Akhirnya apa? Di sosmed kami suarakan gitu dengan lantang di seluruh Indonesia. Berarti gembar-gemburkan berarti kayak orang stres gitu ya? Bukan orang stres, biar kalian nyadar kan gitu. Bukan stres. Biar kalian nyadar bahwa apa yang memulai itu bukanlah umat Islam gitu. Berarti sama-sama belum nyadar, Bang. Ya seperti itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Abang aja yang nanya, keluhan abang keluhan. Udah itu aja, saya hanya menyampaikan kepada Anda, menjelaskan biar Anda gak heran gitu. Loh, ngapain aku heran? Ya makanya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya gantikan dengan kawan Kristen yang lain gitu. Oke? Abang yang nanya keluhan abang apa? Saya nggak ada pertanyaan lagi. Kalau Anda bertanya silakan. Keluhan abang apa? Nggak ada lagi pertanyaan. Oke? Yo kalau nggak ada ya udah kan beres. Ya udah kalau gitu saya gantikan dengan kawan Kristen yang mau diskusi ya. Kawan muslim yang lain itu, kasihan kawan muslim yang lain, Bang. Anda merasa sok bener. Anda bener belum tentu bagi orang lain. Gini, Bang, ya 30.000 muslim di sini ya mendukung saya, bukan kasihan mereka. Nggak ada saudara muslim saya kasihan, nggak ada. Kami menyuarakan hak kami gitu. Oke? Seolah-olah Anda sebagai pahlawan gitu. Bukan pahlawan. Nggak ada urusan pahlawan. Nggak, tujuan Anda apa? Biar kalian sadar gitu. Justru Anda yang sadar. Biar kalian sadar gitu aja tujuan saya. Justru Anda yang sadar. Gitu. Udah ada lagi, Bang? Seolah-olah barang benar gitu. Ini apa? Hah?
Udah saya gantikan dulu Bang ya dengan kawan Kristen yang antri ya. Kenapa? Kan sama juga. Mereka juga mau ngomong di bawah. Mau diskusi. Abang mentalnya kurang. Aku juga diskusi kok sama juga biar didengar. Ya, tadi saya bertanya kepada Anda, ada yang perlu ditanyakan lagi? Nggak ada. Saya pun juga nggak ada lagi yang ditanyakan. Terus kita mau diam sampai pagi. Aku kan mau nanya juga. Abang Ya makanya dari tadi tadi saya tawari mau nanya atau kagak katanya. Abang merasa bangga? Aduh. Tadi saya mau nanya, saya tawari teman-teman. Mau nanya kagak katanya. Setelah saya mau turunkan, saya pun mau nanya katanya. Aduh, Bang. Ya udah apa? Anda mau nanya apa? Jam 10.15. Abang udah puas? Jalan itu mau setengah jamnya. Anda mau nanya apa? Biar cepat gitu. Anda sudah puas kan gitu aku. Oh ya udah, sudah, dah. Oke, udah ya. Puas ya udah. Oke. Lanjutkan, saya gantikan dulu ya. Lanjutkan. Oke. Lanjutkan. Oke. Oke, malam Bang ya. Nyanyi dengan anak-anaknya nyanyi. Ngapa banyak kagak jelas. Iya, teman-teman pusing ya. Banyak yang kagak jelas gitu. Muter masih teman-teman ya. Iya muter masih. Ada. Oke ya. Kita naikkan sesuai giliran. Aduh, mana tadi yang di bawah? Siapa ini? Bentar ya. Eriko. Tuh. Halo, selamat malam. Malam Bang. Malam Bang. Kristen Islam Bang? Kristen. Open cam dulu Bang. Sorry Bang, di mobil ini agak gelap. Waduh. Cari tempat terang lah. Iya Bang, udah tahu gelap Anda minta naik. Ya, aneh-aneh aja. Soalnya Bang, ya kita ngomongnya dengan orang yang jelas kan kayak gitu. Open cam. Sudah Bang. Terang sudah. Ya udah open cam aja dulu Bang. Coba Bang dikirim lagi permintaan open cam. 25 detik lagi baru bisa kirim saya. Ya, sudah. Nah, gitu dong Bang Eriko. Oke, Bang Eriko, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan Bang. Ya, apakah bisa sesuai dengan judulnya? Bisa, enggak usah terpaut dengan judul, nggak apa-apa. Ya, begini Bang. Saya mau bertanya, kan Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira kan? Betul gak Bang? Terus? Terus kenapa Nabi Muhammad menerima wahyu, terus Nabi Muhammad dicekik 3 kali di Gua Hira? Bisakah Abang jelaskan? Dicekik, iya. Bang, kosakata dicekik itu di mana dapatnya Bang? Itu kalau yang saya tahu Bang ya, bukan dicekik tapi didekap gitu. Itu saya pernah mendengar ada beberapa apologet berdebat sama Bang Juma, tapi Bang Jumanya nggak bisa jawab. Nah makanya saya nanya sama
Pak Ustadz. Siapa tahu Pak Ustadz bisa jawab. Jadi itu bukan dicekik Pak Bang, tapi didekap. Oke? Tapi menurut hadis itu Bang dicekik. Di mana yang dicekik itu? Betul nggak dicekik gitu kosakata hadisnya? Ayo. Ya, Karena dari sirah nabawiyah saya, dari guru-guru saya mengajarkan didekap, bukan dicekik. Udah sering juga dibahas itu. Lalu kenapa dengan itu Bang? Kenapa didekap kayak gitu? Ya karena begini Bang, kalau saya kan sering menonton apologet yang lain berdebat tapi tidak ada penyelesaian tentang pertanyaan itu. Makanya saya bertanya sama Ustadz. Ya baik, kalau gitu saya selesaikan ya pertanyaan ini ya. Kenapa harus didekap? Karena tertulis di kitab Anda, gitu. Tertulis kayak mana Bang? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi Bang ya, tertulis di Yesaya 29 nomor 12. Nih ya. Apa bunyinya Bang? Nih ya, Alkitab Anda ya. Iya. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Terus jadi kenapa Muhammad, Bang? Kenapa harus iya, karena waktu turun wahyu pertama itu Nabi Muhammad ya mendapatkan wahyu disuruh membaca, dia tidak bisa membaca gitu. Jadi itu harus terjadi. Dia tidak bisa membaca, didekap. Habis itu disuruh lagi membaca, dia menjawab lagi, aku tidak dapat membaca. Karena tertulis nubuatannya di kitab Anda. Tapi kan itu ayat itu bukan untuk Muhammad, Bang. Kenapa Abang mengklaim itu bahwa itu untuk Muhammad? Oh, kalau bukan untuk Nabi Muhammad, untuk siapa coba? Kejadian, jika dia diberikan ya sebuah kitab, dia tidak dapat membaca. Sebuah ketetapan, sebuah wahyu, dia tidak dapat membaca. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Tunjukkan sama saya. Sekarang saya mau bertanya, Abang mengklaim itu bahwa untuk Nabi Muhammad, Abang berdasarkan apa di situ? Coba Abang jelaskan sedikit. Karena cirinya. Cirinya kan tidak harus merujuk ke Muhammad, Bang. Bang, harus baca Anda satu perikop. Anda tahu nggak ya yang saya bukakan tadi? Judulnya aja untuk bangsa Arab. Mana sih? Kalau itu Bang jangan mengklaim seperti itu. Judulnya aja bangsa yang buta. Maksudnya buta apa? Ya buta huruf. Karena apa yang mereka lakukan? Mereka di situ pendidikan menulis nggak ada. Mereka memakai pendidikan metode dengan cara menghafal. Makanya di Yesaya 29 itu untuk bangsa yang buta. Buta huruf maksudnya. Jadi kalau bangsa Arab tidak bisa membaca menulis, terus Al-Quran siapa yang nulis, Bang? Nah, Al-Quran siapa yang menulis? Jadi saya ceritakan tentang Quran ya Bang ya. Ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu, siapa yang menuliskan Al-Quran? Ada bendaharanya Nabi Muhammad, namanya Zaid bin Sabit. Waktu turun wahyu, dibacakan Nabi Muhammad, beliau yang tulis. Tapi kenapa tadi Abang bilang bahwa bangsa Arab tidak tahu membaca menulis? Itu kan cirinya yang di Yesaya, bangsa yang buta. Maksudnya buta apa? Ya, buta akan buta huruf satu. Ya, bukan berarti bangsa yang buta huruf itu buta semuanya, enggak. Karena cirinya apa nih? Coba kita lihat di ayat selanjutnya ya. Nih. Ya, oh bukan bendahara ya. Tapi apa? Tapi sekretaris gitu. Oke, sorry. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Kan bukan dengan tulisan, ya. Udah dibilang,
Padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, kenapa disebut Tuhan dia bangsa ini jauh daripadanya ya? Padahal hatinya menjauh daripadaku, karena pada saat itu keadaan bangsa Arab ini ya Bang ya, dia menyembah berhala sebelum datangnya Nabi yang diberikan kitab ini. Nah, makanya ketika Nabi itu ya diserahkan kitab yang bermaterai, dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Karena bangsanya jahiliyah Bang, ya bangsanya buta gitu. Abang salah mengklaim Bang, itu bukan untuk Nabi Muhammad. Ya sudah, kalau gitu kalau Anda bantah tunjukkan ya. Tunjukkan sama saya untuk siapa, silakan. Ya itu jelas untuk Bani Israel Bang. Nggak nyambung. Sekarang Bang, udah dibilang judulnya untuk bangsa yang buta, bukan untuk bangsa Israel. Bangsa yang buta, untuk bangsa yang buta, bukan bangsa Israel. Jadi bangsa yang buta itu bangsa Arab ya? Bangsa Arab, karena mereka di zaman jahiliyah buta huruf mereka. Terus abang bilang buta huruf, sedangkan ada yang menulis Al-Quran. Bagaimana abang ini mau jelaskan? Nggak rinci. Kalau dia buta huruf. Bangsa yang buta huruf bukan berarti semuanya buta huruf, bukan. Sekarang paham nggak? Juga. Maksudnya ciri-cirinya kitab itu, ya kitab bermaterai itu, ciri-cirinya akan diberikan kepada bangsa yang buta. Buta maksudnya apa? Buta dari tulisan orangnya tersebut. Bangsa apa yang buta dari tulisan? Beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Cirinya ada di Nabi Muhammad. Bukan berarti seluruh bangsa Arabnya kagak bisa menulis, bukan. Gimana sih jadi ya Bang ya? Kenapa Nabi Muhammad itu didekap? Karena tertulis nubuatannya di kitab Anda. Jadi itu harus terjadi. Kalau di kitab abang adakah tertulis? Apa tuh? Mengenai nubuatan Nabi Muhammad. Loh, di kitab saya. Iya. Tentang nubuat Nabi Muhammad, maksudnya kayak gimana? Maksudnya gini Bang. Nabi-nabi terdahulu yang di kitab Anda, apakah ada nabi yang terdahulu itu menubuatkan tentang datangnya Nabi Muhammad? Oh iya Bang ya. Contoh di As-Saff ayat 6 tuh. Ada nabi dahulu menubuatkan Nabi Muhammad. Bisakah dibacakan Bang? Baik, tadi udah terjawab ya. Kenapa tuh harus didekap tuh ya? Yang kata Anda dicekik. Bentar ya, saya bukakan dulu. Aduh. Bentar ya teman-teman, saya cari ayatnya. Nih As-Saff ayat 6. Nih. Nah nih saya bacakan Quran saya nih ya. Abang coba dengarkan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musanniqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran birasul wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nah tuh, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan. Ya, Nabi Isa memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelah Nabi Isa, yang bernama Bang, kalau dalam kurung itu Bang, setahu saya kalau dalam kurung berarti itu tulisan manusia Bang, ditambah-tambahkan. Di situ kan ditulis Ahmad bukan Muhammad, cuma ditambahkan dalam kurung Bang. Kalau dalam Al-Quran yang teks asli bentar.
Bentar, saya jelaskan sama Anda ya. Anda kan ngotot nih katanya tambahan, betul? Saya udah paham. Itu kalau ya. Ini bukan tambahan, Bang. Sebentar, Bang. Saya dulu bicara baru Abang. Ini, Bang. Kalau dalam teks aslinya itu, Bang, tidak ada dalam kurungnya seperti itu, Bang. Yang namanya itu Ahmad, tetapi dalam kurungnya Muhammad. Ya, perhatikan gitu, ya. Ini bukan tambahan ya. Terus, Ahmad ini asal katanya Hamada. Ya, Hamada. Kalaunya Muhammad itu orangnya. Ya. Makanya Ahmad ini namanya Nabi Muhammad. Gimana sih? Makanya nih Ahmad ya. Ahmad asal wazannya Hamada, terpuji. Kalaunya Muhammad itu merujuk ke orangnya, Nabi Muhammad maksudnya. Gimana sih? Asumsi terus. Bukan asumsi, itu tata kaidah orang Islam ya. Islam aslama yuslimu ya, islaman fahuwa muslimun, muslim orangnya, Islam agamanya, muslim orangnya. Begitu pula Ahmad itu adalah akar katanya, Muhammad itu adalah orangnya. Gimana sih? Bang, gini Bang. Ya, Anda Bang, kalau Anda nggak paham ya tentang bahasa Arab itu nggak usah ngotot gitu loh, belajar. Karena ada namanya dalam bahasa Arab itu kayak gini Bang ya. Bahasa Arab itu namanya tasrif, perubahan kata. Contoh nih, aslama yuslimu islaman. Tuh beda-beda kan, fahuwa muslimun. Beda-beda kayak gitu. Saya nggak dapat jawaban yang puas Bang. Belum puas dengan jawaban Abang. Ya itu kan Bang, saya ini bukan alat pemuas Abang, bukan ya. Kalau Abang ya tidak terima datanya, derita Abang itu. Ya kan, kalau asumsi itu ya saya tidak menunjukkan data, tapi ini saya tunjukkan ayatnya. Kenapa dalam bahasa aslinya nggak ada dalam kurung begitu Bang? Saya mau tanya. Dalam bahasa aslinya Al-Quran. Yang namanya dalam kurung itu penegasan Bang. Ya, Anda nggak tahu kitab Anda dalam kurung semuanya? Nggak tahu Bang? Di kitab Anda itu dalam kurung semuanya. Satu ayat itu dalam kurung semua. Itu asumsi Abang aja itu. Nah nih saya tunjukkan ya. Nih. Nih, di Bible Anda dalam kurung semua nih Bang ya. Nih, saya tunjukkan sama Anda ya. Sabar ya teman-teman. Saya bukakan dulu buat abangnya nih ya. Ayat-ayatnya nih. Matius nih 21. Nih Bang. Matius 21:44. Bang. Nih ya, yang saya tandain hijau nih ya. Ya, Abang baca ya, yang saya tandain hijau nih. Nah. Apa ini dari awal ayatnya sampai tutup ayatnya tanda kurung semua. Ini kitab Kristen bukan satu kata lagi, satu ayat. Ya, satu ayat tanda kurung semua tuh. Iya, tapi kan Bang beda dengan yang tadi dari Ahmad menjadi Muhammad. Ya itu kan perubahan kata, ada namanya ilmu tasrif. Makanya saya udah bilang ilmu tasrif nih ya. Kalau ini kan Ahmad, jadi Nabi Muhammad. Karena apa? Akar katanya Hamada, terpuji. Kalau Ahmad itu Bang ya, terpujilah. Nah kalaunya Muhammad itu merujuk ke orangnya. Orang yang terpuji. Gitu perubahan katanya. Ini Bang, ini Bang ya cuma satu gitu, satu kata ya tanda kurung. Lah ini kayak gimana satu ayat Bang?
itu bukan membahas tentang tanda kurungnya, Bang, tapi Bang, kalau gitu coba jelaskan sama saya ini tanda kurung semua ini kenapa, Bang? Kan tanda kurung itu kan tidak merubah dari Ahmad ke kalau kayak kitabnya Abang dari Ahmad ke Muhammad. Itu yang saya pertanyakan. Di kitab teksnya itu coba Abang tunjukkan di teks aslinya itu apakah dirubah itu? Ini kagak ada teksnya, makanya dikasih tanda kurung semua. Kalau di kitabnya Abang Abang ini teksnya nggak ada, Bang. Makanya dikasih tanda kurung semua. Siapa yang tukang tambahin? LAI gitu berfirman gitu. Kalau itu, Bang, persoalannya tidak dirubah-rubah. Misalkan remuk kan, contoh remuk itu akhirnya kan itu tidak ada tambahan, tidak dirubah di depannya remuk itu, tapi di kitabnya Abang Ahmad kok jadi Muhammad. Bang, ini yang saya maksud kepada Anda, kenapa tanda kurung semuanya? Kita belajar bahasa Indonesia pun waktu kecil kagak ada satu ayat itu tanda kurung semua. Gimana sih? Ya aku pertanyakan kok Ahmad jadi Muhammad. Nah, kenapa Ahmad jadi Muhammad? Makanya Anda belajar bahasa Arab. Apa itu tasrif? Google, apa itu tasrif ya? Apa itu tasrif? Coba Anda Google ya. Apa itu tasrif gitu ya? Maaf, Bang, handphone cuma satu, Bang, nggak bisa di Google. Nih ya, Bang ya, tasrif nih. Tasrif secara etimologi. Iya, itu karena tasrif, Bang. Aduh, itu karena tasrif namanya. Tapi kok karena perubahan kata. Perubahan kata dalam bahasa Arab itu namanya tasrif. Gini, Bang, ini kan di dalam teks aslinya seharusnya ditulis saja Muhammad. Kenapa nggak ditulis Muhammad, langsung Ahmad? Nanti di Indonesia kan jadi Muhammad. Bang, ini teks aslinya Ahmad ya. Kenapa bahasa Indonesia Nabi Muhammad? Karena dalam tanda kurungnya ini merujuk ke orangnya ya. Kalau Ahmad ini artinya terpuji. Kalau Ahmadu terpujilah. Kalau Muhammad, mu itu menunjukkan orangnya. Ya, Muhammad orang yang terpuji maksudnya gitu ya. Emangnya dalam Al-Quran cuma Muhammad aja orang yang terpuji? Lah, itu arti bahasa Arabnya, Bang. Muhammad itu orang yang terpuji. Makanya belajar bahasa Arab gitu. Bukan abangnya harus ngeyel. Ada. Iya, teman-teman. Ya, dikasih tahu juga tetap ngeyel gitu ya. Dilompat aja itu. Ya, saya mau tanya, Bang, kayak gini, apa maksudnya di kitab Anda ini tanda kurung semuanya, coba? Kalau itu nanti Abang tanya sama Bang Edis aja, saya enggak terlalu ngerti, Bang. Emangnya Abang percaya dengan Edis? Ya, percaya sekali, Bang. Oh, boleh saya tanya tentang Edis satu ya? Anda usah, Bang. Enggak, saya mau bertanya aja. Soalnya Anda percaya sih dengan Edis. Soalnya umat Kristen sekarang udah nggak ada yang percaya dengan Edis. Kalau Abang masih percaya, saya mau tanya nih satu sama Abang, mau nggak? Ya, saya mau tanya sama Anda ya tentang Edis ya. Iya, coba ditanyakan. Ya, nih ya, Bang ya. Tentang Edis saya mau tanya sama Abang, tapi perhatikan dulu videonya ya. Oke. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh,
jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Nah, sekarang saya mau tanya ya kepada Anda yang Anda katanya percaya dengan Edis. Kata Edis, Yesus itu bukan Tuhan menurut kitab Anda. Percaya Anda? Yesus bukan Tuhan? Gini Bang, itu video itu sudah diklarifikasi. Ternyata video itu kan agak panjang, cuma dipotong-potong Bang. Kalau Anda mau aslinya ada Bang, ada. Ya. Coba ditunjukkan. Ya, itu kan aslinya Bang. Ini aslinya ya Bang ya. Kalau Anda mau aslinya ya tanpa editan ya, nggak berubah juga itu ya. Nih ya, nih sabar, saya bukakan YouTube-nya ya. Yang nih ya Bang ya. Nih aslinya ya. Nama channelnya Yonatan Nandar ya. Ya, judulnya nih Edis bangga sebagai Unitarian. 19 menit ya tanpa edit tuh. Ya, tetap juga sama. Sudah Bang, saya sudah nonton yang itu Bang. Percayakah Anda ya kata Edis Yesus bukan Tuhan? Bang Edis itu benar Bang. Oh berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Bukan masalah itu, tapi apa yang disampaikan Bang Edis. Ya saya tanya, ya, kan yang disampaikan Edis Anda percaya. Kata Edis Yesus bukan Tuhan menurut Bible Anda. Percaya nggak? Itu cuma dipotong-potong itu Bang videonya. Tadi saya udah tampilkan yang aslinya. Katanya Anda sudah nonton, ya, kan gitu. Enggak. Gini Bang ya. Kagak ada potongan dalam 19 menit itu nggak berubah sama dengan ini, sama 100%. Coba diputar Bang. Dibuktikan sekarang. Abang katanya udah lihat tuh. Iya, biar beberapa orang yang nonton bisa lihat. Ya sudah, kalau abang udah lihat ya tanggapi. Ya, percaya nggak? Abang kan nggak mau putar. Percaya nggak? Ngabisin durasi 19 menit itu. Kalau Anda sudah lihat juga, Anda tanggapi saja. Percaya nggak dengan yang dikatakan Edis bahwa Yesus bukan Tuhan? Edis itu bukan mengatakan seperti itu Bang. Ada kata-kata sebelumnya yang Edis katakan, tapi videonya dipotong di ujungnya Bang. Apa kata-kata sebelumnya? Gini Bang, abang bisa buktikan, abang putar dari awal, biar penonton bisa lihat Bang apa yang dikatakan Bang Edis. Abang tahu nggak Edis kemarin kesini dan dia mengiyakan. Tanya tuh yang 13.000 orang yang nonton tempat saya, Edis kesini bahas video ini ya, dia iyakan. Saya sudah sama Edis itu berdebat. Kayak gimana nih ya, rekamannya ada di YouTube saya, bahas video ini sama Edis di room saya, dia iyakan. Saya ikuti abang dengan ya gini aja Bang, saya nggak perlu kesana kemari. Percaya nggak kata Edis Yesus bukan Tuhan? Saya tidak percaya sama editan itu Bang. Itu editan. Oh, tidak percaya sama Edis. Sama editan Bang, bukan sama Edis. Loh, itu sama tadi kan saya udah tampilkan yang kagak editannya di channel Yonatan Nandar 19 menit no edit tuh ya. Kagak berubah juga gitu. Tetap Edis mengatakan bukan Tuhan gitu. Edisnya udah bahas sama saya di sini ya. Kayak gimana? Itu editan itu Bang, itu potongan-potongan Bang, aja itu. Edisnya sudah bahas sama saya di sini. Bayangkan. Mau Anda yang kagak tahu apa ngotot gitu. Edisnya langsung bahas sama saya di sini dan dia iyakan. Kayak gimana lagi? Saya nonton itu Bang. Saya nonton semua video Abang. Saya nonton. Nah, nih Bang, ya. Nih ya. Nih, ketika Edis bahas sama saya, Bang ya. Nah, video yang ini nih ya. Nih videonya nih ya. Mari kita buka ya. Mari kita buka nih ya dari YouTube saya. Teman-teman.
Nah, nih ya, kita bahas tentang masalah video tadi ya. Nih. Nah, banyak kita bahas. Nah, nih ya, kita bahas tentang video ya. Video saya, video dia tuh. Ya, tuh ya. Dia pegang apa HP? Dia udah bahas ini sama saya. Dan dia mengiyakan mau kayak gimana. Makanya jangan ngotot gitu, dikasih tahu yang betul. Kayak gimana Bang ini? Percaya nggak Anda yang dikatakan Edis bahwa Yesus bukan Tuhan menurut kitab Anda? Saya mau tanya Anda. Itu Bang, saya bukan tidak percaya, tapi itu editan, itu aja Bang. Editan lagi lain. Bang, Edis aja membahas sama saya, dia tahu bukan editan loh. Ya. Itu videonya panjang Bang, tapi dipotong gitu. Udah diklarifikasi Edis, videonya panjang 4 tahun yang lalu. Udah dibilangi Edis juga di sini. Makanya nih saya bahas sama dia nih. Nah. Munculkan suaranya Bang, coba. Ini di Abang ke YouTube saya aja. Saya nggak bisa munculkan suara karena saya live streaming juga nih. Nih, kesian yang live, nanti double suaranya. Ya, nanti saya nonton lagi. Saya naik lagi ke Abang. Nih ya, saya bahas sama Edis. Kata abangnya editan mana Edis aja mengiyakan. Edis pun mengiyakan video itu ya. Kayak gimana? Sekarang saya mau tanya aja Bang ya, apakah Anda percaya dengan Edis bahwa Yesus bukan Tuhan? Edis tidak mengatakan seperti itu Bang. Ya udah abang nonton dulu dah videonya kalau gitu ya. Tetap ngotot ya. Tetap ngotot abang lihat dulu yang versi fullnya yang no edit ya. Terus lihat juga debat saya sama Edis tentang video yang tadi ya. Biar nggak ngotot gitu ya. Udah gitu aja. Daripada abang malu kan ngotot nggak ada bukti gitu. Sedangkan saya menampilkan debat saya dengan Edis, bahas video itu, terus video aslinya ada buktinya. Anda ngotot tanpa bukti masalahnya. Ada bang dikasih tahu yang betul ngotot gitu, tetap aja maunya tetap salah kan gitu. Ada. Makanya gak usah percaya lah sama Edis ya. Itu aja bang. Tapi kok banyak yang masuk Kristen bang? Karena Edis. Mana? Satu pun kagak ada. Banyak kok saya lihat. Mana? Banyaknya di mana? Di mana? Nggak ada laporan sama saya murtad gara-gara Edis, nggak ada. Yang ada bang ya orang menjadi mualaf gara-gara Edis. Nih videonya ya, nih videonya nih saya kasih tahu sama Anda ya. Nih orang menjadi mualaf gara-gara Edis. Nih ya. Nih. Sabar ya teman-teman, perlu dikasih tahu abang ini rupanya ya. Nih, sabar ya, bang. Nih ya, saya kasih abang video ya. Orang mualaf gara-gara Edis ya. Nih, sabar. Soalnya VT saya banyak banget dari dulu. Kayak sabar ya teman-teman. Saya carikan dulu VT-nya ya. Orang mualaf gara-gara Edis. Mana nih VT saya? Terlalu banyak masalahnya VT saya.